Salam bagi Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dimanapun berada. Saat ini saya mau menyampaikan sebuah renungan singkat yang diharapkan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Firman Tuhan ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 29 sampai dengan 30 dengan tema berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Ini terkait dengan pesan Tuhan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Dan karena itu kita sebagai umat hendaklah harus berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang kekasih, kata berjaga-jagalah menunjuk pada hal yang sangat penting. Bisa dalam keadaan bahaya, sehingga orang membutuhkan keselamatan. Jika seandainya ada berita resmi dari BMKG bahwa gempa yang baru terjadi akan menimbulkan tsunami besar, andai kata hal itu kita dengar melalui informasi resmi, mungkinkah kita bisa tenang-tenang saja? Pasti kita juga akan berusaha untuk berjaga-jaga dan mencari jalan menghindar dari bahaya. Jikalau pembawa bantuan pada lokasi bencana sudah direncanakan dan sudah diberitahukan sebelumnya, tetapi bila orang yang menjadi korban bencana tidak bersiap-siap, tidak berada di tempat, maka bantuan yang disampaikan pada waktunya ada kemungkinan ia tidak dapat. Tetapi mereka yang akan mendapatkannya, yaitu mereka yang siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangan bantuan dimaksud. Saudaraku yang kekasih, bila mana bantuan pada lokasi bencana tidak didapatkan oleh sekelompok orang, ini hanya berakibat mengalami kekurangan perut ketika mengalami lapar, tetapi tidak berakibat fatal. Namun berjaga-jaga dalam hal menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bagi orang beriman, ini adalah kabar sukacita, bukan hal yang patut ditakuti.
Saya ulangi, bahwa berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bagi orang beriman, ini adalah berita sukacita, bukan berita yang membuat kita takut. Sehingga pertanyaan yang penting, apakah bentuk sukacita yang dialami orang percaya pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya sehingga begitu penting dan kita patut berjaga-jaga? Ada dua hal penting, alasan yang sangat mendasar yang hendak saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali adalah menyelamatkan umatnya dari berbagai penderitaan. Ia membebaskan umatnya dari berbagai penderitaan. Kedatangan Tuhan Yesus saat ia datang ke dunia dan menjadi manusia dalam proses inkarnasi yang kita fahami adalah merupakan penyelamatan manusia dari hukuman maut akibat dosa. Sebab Yesus datang untuk menjadi penebus dosa. Ia mengatakan bahwa Anak Manusia datang untuk memberikan dirinya sebagai penebus dosa. Yesus sudah mati di salib sebagai penebus dosa, dan penebusan itu telah selesai. Ketika Yesus berkata dia salib, sudah selesai. Dari pihak Allah, proses penebusan itu, misi penebusan itu sudah selesai. Dan siapa orang yang percaya kepadanya, ia beroleh hidup yang kekal. Seperti firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17. Jika engkau mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Demikian juga Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Ini semua telah dilaksanakan oleh Yesus dalam kedatangannya yang pertama kali. Dan sudah misi itu selesai, dia kembali ke surga. Dan ia telah berjanji bahwa aku akan datang kembali untuk menjemputmu. Kedatangannya yang kedua kali adalah mengakhiri penderitaan jasmani. Sebagaimana firman Tuhan yang katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, bahwa ketika penghulu malaikat itu membunyikan sangkakala, maka orang-orang pilihannya akan diangkat dan diubahkan dalam sekejap. Nah, ketika kita diangkat dan diubahkan oleh kuasa ajaib dari Tuhan, itu artinya ia telah membebaskan kita dari berbagai penderitaan. Penderitaan jasmani, penderitaan karena salib Yesus Kristus. Penyelamatan ini disertai dengan tanda-tanda yang dahsyat. Dikatakan bahwa pada puncak siksaan itu, orang percaya akan melihat tanda-tanda adanya fenomena alam, kegoncangan kuasa-kuasa langit, planet-planet akan berjatuhan, ada gelora laut yang menakutkan, dan orang percaya melihat tanda Anak Manusia ada di awan-awan. Malaikat-malaikat meniup sangkakala dengan dahsyat, dan ia mengumpulkan semua orang percaya di berbagai penjuru bumi ini, dan ia akan membawa kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang telah disediakan, yaitu di sorga. Kita diubah dengan tubuh rohani, diangkat oleh Tuhan, dan kita tidak berada lagi di dalam tubuh jasmani ini. Saudaraku yang kekasih, tatkala hal itu terjadi, maka berakhirlah segala beban penderitaan kita dalam kehidupan jasmani ini. Itulah misi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Dan yang kedua, yaitu pemerintahan Kristus di bumi sebagai Raja dari keturunan Daud diwujud nyatakan. Kita ingat Bapak Ibu bahwa orang Yahudi menantikan Mesias untuk menjadi Raja, dan Mesias dimaksud adalah dari keturunan Daud. Demikian juga ketika orang-orang Majus dari timur, mereka membawa persembahan dan mereka bertanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami mau menyembahnya. Saudaraku, kerajaan Allah dapat dipahami sebagai pemerintahan Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Pemerintahannya secara rohani. Tetapi sebenarnya juga kerajaan Allah dimaksud merupakan pemerintahan Allah oleh Yesus Kristus untuk mewujudkan di atas bumi ini pemerintahannya sebagai Raja atas alam semesta. Janji pemerintahannya ini tergenapi dan diteguhkan secara pasti. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Seolah-olah pesan Yesus ini setelah ia menyampaikan tentang kedatangannya yang kedua kali, ia meteraikan dengan suatu kepastian bahwa apa yang telah dikatakannya ini pasti akan terjadi. Namun, ada sebagian saudara-saudara kita seiman di berbagai tempat di bawah kolong langit ini yang tidak mempercayai kedatangan Yesus itu sebagai Raja dari keturunan Daud sebagaimana semestinya. Karena mereka mengharapkan bahwa itu semua adalah hanya sebuah simbol, hanya sebuah kiasan yang tidak dapat difahami secara harfiah. Jika itu hanya dimaknai secara kiasan belaka, maka ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita ajukan. Apakah janji Tuhan kepada Nuh tentang membinasakan segala makhluk di bumi dengan air bah ini disampaikan kepada Nuh? Apakah itu hanya kiasan atau kenyataan? Jawabnya kenyataan, bukan. Benar-benar bumi ini pernah dilanda oleh air bah di zaman Nuh. Apakah janji Tuhan yang disampaikan kepada Abraham bahwa ia akan memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka, dan Tuhan memusnahkannya itu dengan api yang turun dari langit? Apakah itu hanya kiasan atau kenyataan? Kenyataan, bukan. Laut mati yang ada di Timur Tengah itu adalah bukti fisik bekas kota Sodom dan Gomora yang telah dihancurkan oleh Tuhan dengan api yang turun dari langit. Kita juga bertanya, apakah yang dikatakan oleh Tuhan tentang pembuangan umat Israel ke Babel hanya merupakan kiasan atau kenyataan? Secara historis dapat dibuktikan itu kenyataan, bukan. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda hancur dan mereka ditawan ke Babel. Dan 70 tahun kemudian mereka baru kembali ke Yerusalem pada masa pemerintahan Kores. Demikian juga nubuat-nubuat yang berbicara tentang kelahiran Yesus, tempat kelahirannya, bahwa ia itu akan lahir dari seorang perawan, bahkan juga berbicara soal penderitaannya, kematiannya, dan bahkan ia dikubur dan bahwakan ia bangkit. Apakah hal-hal itu hanya merupakan kiasan atau kisah nyata? Kenyataannya bahwa semua yang dinubuatkan oleh nabi-nabi itu telah menjadi fakta sejarah. Dari itu, saudaraku yang kekasih, kalau kelahiran dan kematian Yesus di bumi sudah jadi kenyataan,
Mengapa justru pemerintahannya di bumi sebagai raja dari keturunan Daud hanya dianggap sebagai kiasan semata? Kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan bukan pada penafsiran-penafsiran orang tertentu. Kita menyadari Bapak Ibu bahwa fenomena alam dan adanya kemerosotan etika moral pada masa-masa ini menunjukkan bahwa akhir zaman sudah tiba. Kedatangannya yang kedua kali membebaskan kita dari segala penderitaan dan membawa kita bersamanya untuk menikmati tempat yang telah disediakan Allah di surga, dan Kristus akan memerintah di bumi sebagai keturunan Daud. Seperti apa kelak pemerintahan Kristus di bumi, dan bagaimana orang-orang pilihannya ikut bersama memerintah, tidak dijelaskan secara mendetail. Tetapi kalau sudah tiba saatnya nanti, maka semua yang telah difirmankannya itu akan menjadi kenyataan. Yang penting Bapak Ibu, hanya kita melihat tanda-tanda yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Tetapi kita tidak tahu secara pasti kapan waktu yang tepat. Yang penting bagi kita adalah kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebab saya dan saudara, kita semua yang berjaga-jaga menantikan kedatangannya akan menikmati sukacita ketika semua yang telah disabdakan Tuhan akan menjadi kenyataan. Karena itu, berjaga-jagalah. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kewaspadaan penuh sambil menanti saatnya Tuhan Yesus akan